Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman STAI Bina Madani. Kali ini saya coba membawakan materi persamaan non-linear. Baik, pengantar. Persamaan linear sudah kita kenal sejak SMP. Contoh kasus ongkos naik taksi diberlakukan dengan sistem biaya buka pintu 10.000 dan biaya jarak dan tarif 5.000 setiap kilometernya. Bila seseorang naik taksi menghabiskan 50.000, berapa kilometer jarak yang ditempuh orang tersebut? Kasus tersebut dapat diselesaikan persamaan linear satu variabel dengan X sebagai jarak tempuh dalam kilometer menjadi 5.000 X plus 10.000 sama dengan 50.000. X sama dengan 40.000 dibagi 5.000 sama dengan 8 km. Jadi nilai X ini memenuhi persamaan yang disebut penyelesaian atau akar persamaan. Kedua, persamaan yang bentuknya selain dari persamaan pada kasus di atas disebut persamaan non-linear. Contoh, persamaan non-linear diantaranya persamaan kuadrat, persamaan trigonometri, dan persamaan logaritma dan eksponen. Persamaan non-linear merupakan operasi matematik terdiri dari angka dan variabel di mana akarnya sebuah persamaan f(x) sama dengan 0. Dengan kata lain, akar persamaan f(x) adalah dipotong antara kurva f(x) dan sumbu y. Contoh persamaan non-linear adalah 2x minus 3 sama dengan 0, x2 minus 4x min 5 sama dengan 0, sin x min 2 sama dengan 0, x plus x sama dengan 0. Persamaan kuadrat. Jika ada persamaan kuadrat ax2 plus bx plus c sama dengan 0 yang agak rumit mencari akar-akarnya, maka bisa menggunakan rumus ABC. X12 sama dengan minus b plus akar b2 minus 4ac dibagi 2a. Tapi bagaimana ketika ada persamaan seperti ini diminta mencari akar-akarnya? X plus ax2 sama dengan o. Dari permasalahan ini kita perlu metode numerik untuk menyelesaikannya. Metode bisection adalah metode bagi 2. Metode bisection merupakan cara-cara yang paling sederhana untuk memproksimasi akar persamaan non-linear. Caranya, metode ini dimulai pada suatu interval yang memuat akar, kemudian membagi menjadi dua bagian yang sama panjang. Kemudian mempertahankan subinterval yang memuat akar dan membuang subinterval yang tidak memuat akar. Proses ini dilakukan terus-menerus sampai subinterval menjadi sangat sempit dan kemudian interval bersarang yang semuanya memuat akar. 2. Metode bisection, metode bagi 2. Bila FPI1 sama dengan 0, maka akarnya adalah P1. Tapi bila FPI1 tidak sama 0, maka FPI1 mempunyai tanda positif atau negatif. Karena FA1 bukan 0, tidak sama dengan 0, maka pasti berlaku salah satu, yaitu FPI atau FA1 kurang dari 0, atau FP1 atau FA1 lebih besar dari 0. Metode bisection, metode bagi 2, skema metodenya seperti terlihat di slide, di mana ada A1, A2, A3 dan akar eksak, kemudian ketemulah P1 dan B1 dan B2 dan B2 dan B3 dan B4. Algoritma metode bisection mulailah dengan interval yang muat akar A dan atau B, ambil A1 dibagi 2 dibagi sama dengan A dan B1 dibagi sama dengan B. Untuk N sama dengan 1,2, bangunlah barisan Bn atau An plus 1 dan Bn plus 2 sebagai berikut. Bn sama dengan setengah plus An plus Bn, dan An plus 1 sama dengan An plus Bn plus 1 sama dengan Bn bila Fa atau Fbn nya kurang dari 1. An plus 1 Pn atau Bn plus 1 sama dengan Bn. Fa plus Fbn lebih besar daripada 0. Contoh, 3x pangkat 3 plus 2x plus 2. Caranya menentukan nilai A dan B menggunakan akar yang perhatikan interval yang diperoleh. 1 3 kali 1 kali 3, kemudian plus 2 kali 1 plus 2. 7 lebih besar daripada 0. Jika f min 2, 3 sama dengan kali 3 minus 2 kali 3, kemudian 2 kali min 2 plus 2 sama dengan min 24 kurang dari 0. Maka nilai aproksimasi 1 sama dengan ambillah 1 dan 2, maka sama dengan setengah. Karena FAL sama FL lebih besar, maka A2 dan PL sama dengan min setengah dan B2 sama dengan BL sama dengan min 2. Lakukan aproksimasi berikutnya sampai langkah 2 sampai mendapatkan nilai yang mendekati 0. Tentukan akar dari X2 minus 4 sin X sama dengan 0. Intervalnya dalam kurung 1 bagi 2, F dalam kurung 1 sama dengan 1 pangkat 2 minus 4 sin sama dengan min 2,3 kurang dari 0. Kemudian F2 2 pangkat 2 minus 4 sin 2 sama dengan 0,3, maka lebih besar daripada 0.
Akar dari X2 minus 4 sin X sama dengan 0 adalah seperti terlihat di tabel 1/26. Ini ada AN-nya, ada BN-nya, ada PN-nya, ada sini kita ambil P6 sama dengan 1,9219 sebagai aproksimasi akarnya karena FP6 cukup dekat dengan 0. Metode regulasi falsi. Cara kerja metode ini hampir sama dengan metode bisection. Langkahnya mulai dengan interval A dalam koma B yang membuat akar fx sama dengan 0. Ambil A1 sama dengan A dan B1 sama dengan B. Untuk A sama dengan 1,2, bangunlah barisan PN plus AN plus 1 dan BN plus 2 sebagai berikut. PN sama dengan BN minus FBN dalam kurung BN min AN bagi FBN minus FAN. Contohnya, tentukan akar X pangkat 3 minus 4X2 plus X plus 1 sin 3X sama dengan 0. Intervalnya 2,3. Ya, jika dicoba F2 ketemunya 1,397 lebih besar daripada 0. Kalau dicoba angka 3 ketemunya minus 2,0 kurang dari 0. Mari kita bandingkan kinerja metode bisection dengan regulasi falsi. X2 minus 4 sin X sama dengan 0 dan X pangkat 3 minus 4X plus X plus 1 sin 3X sama dengan 0. Metode Newton. Metode ini merupakan metode yang paling populer karena secara umum kekonvergennya lebih cepat daripada metode lainnya dan implementasinya sederhana. Pada metode ini hanya dibutuhkan untuk titik awal untuk membuat garis tangen, misalkan P0 titik awal yang dipilih, maka P1 diambil sebagai aksis titik potong garis singgung ke bawah sama dengan Fx. Titik P0 FP0 selanjutnya melalui titik P P1 FP1 dibuat garis singgung untuk mendapatkan P2. Algoritma metode Newton mulai dengan aproksimasi awal X0 sebarang untuk N sama dengan 1,2. Hitunglah nilai F Pn minus 1 bila F nya Pn tidak sama dengan, maka maksudnya Xn sama dengan Pn minus 1 minus Fpn minus 1 dalam kurung F akar Pn minus 1. Hitunglah aproksimasi akar persamaan dulu dengan menggunakan metode Newton. X3 4x2 minus 10 sama dengan 0. Jika menggunakan fx maka ketemulah sama dengan 0. Jika fx crash maka 3x2 plus 8x. Untuk meriksa akar-akar kita lihat f1 nya kurang dari 0 dan f2 nya lebih besar dari 0 sehingga f1 f2 kurang dari 0. Akar box ini terlihat pada interval 1,2 pasti minimal 1 akarnya. Mari kita coba PO nya sama dengan 1,5, PO nya 2,3 dan FPO nya 18,750. Aproksimasi pertamanya adalah P1 sebenarnya 1,5 minus 2,35 dibagi 18,7 ketemu 1,7377. Aproksimasi 2 P1 1,7, FP1 nya 0,1, FPO nya 16 diperoleh nilai angka P2 nya 1,3653. Aproksimasi ketiga dan berikutnya misalnya sebelumnya akan diperoleh P3 1,360. Aproksimasi ketiga inilah sudah cukup awas karena nilai P3 nya adalah 004956. Metode scan adalah merupakan perbaikan dari metode regulasi falsi dan Newton praksa di mana kemiringan dua titik dinyatakan secara diskrit dan mengambil bentuk garis melalui satu titik, yaitu Fx sama dengan Fn minus Fn min L dibagi Xn min L. Tujuan dan fungsi scan adalah untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada metode Newton dan Parkinson dengan sulit mendapatkan terulang pertama yaitu F crash X. Fungsi metode scan adalah untuk menafsirkan akar dengan menggunakan diferensi daripada turunan untuk memberikan kemiringan atau slope. Algoritma metode scan, definisi fungsi fx, definisi toleransi error, masukkan dua nilai pendekatan awal, hitung fx dan fx1 sebagai y0 dan y1 untuk iterasi i sama dengan 1 atau fn. Akar persamaan dan nilai yang terakhir atau rumusnya xn 1 sama dengan xn minus yn. Hitunglah aproksimasi akar persamaan x3 plus x2 minus 3x min 3 sama dengan 0, mana x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 2 dengan metode scan. Jawabannya adalah 1 sama dengan hasilnya minus 4, kalau x2 hasilnya 3. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.